Kembali bersama kami pemirsa dan saya ingin kembali ke Bang Willy. Bang Willy masih tersambung bersama kami? Siap, Ya. Agatha. Bang Willy melanjutkan pertanyaan yang menggantung tadi. Jadi memang publik ini ingin tahu, Bang, apakah silaturahmi ini sebenarnya untuk menegaskan baik Gerindra dan juga Nasdem siap bersaing secara positif atau mungkin ada langkah konkret lain seperti koalisi yang terbuka misalnya? Ya, ini yang menunjukkan kedewasaan sikap ya. Bagaimana komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita dengan saling bersilaturahmi walaupun berbeda usungan. Ini menunjukkan bahwasannya one step ahead dari kondisi politik kita. Apa yang dilakukan oleh Pak Surya dan Pak Prabowo ini menunjukkan bahwasannya komitmen politik untuk membangun republik, memajukan demokrasi itu yang paling utama ya. Persahabatan itu melebihi segala sesuatu. Pertandingan itu sebuah keniscayaan sebagai sebuah mekanisme korektif di dalam era demokrasi, di dalam alam demokrasi. Tapi bagaimana bergandengan tangan, bersama-sama memajukan demokrasi dalam suasana yang harmoni, itu yang menjadi pembelajaran yang paling berharga bagi kita semua di Republik ini. Dan itu mahal sekali ya. Bahwasan elit politik kita saling beranjang sana, beranjang sini, bisa ngobrol bersama di tengah perbedaan kompetisi yang ada, itu penuh dengan virtue, penuh dengan sebuah keteladanan yang sangat luar biasa. Ini menjadi catatan sejarah, menjadi catatan bagi perkembangan negara bangsa kita. Nah, koalisi atau kerjasama tidak hanya di dalam kontestasi ya, tapi kami bisa bekerja sama di dalam politik parlemen, bahkan kami juga bisa bekerja sama melakukan pendidikan politik bersama, di mana apa yang sebelum dibangun oleh Nasdem Akademi Bela Negara sudah lebih dahulu dilakukan oleh Gerindra di Hambalang ya, untuk menggojlok bagaimana patriot-patriot bangsa ya. Tentu ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami di Partai Nasdem. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjasamakan, dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan pesan damai, harmoni, berkompetisi dalam suasana yang riang gembira kepada publik secara lebih luas. Itu menjadi pesan utamanya. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, apa ini dua partai ini, Gerindra dan juga Nasdem, ini sama-sama mengusung capres? Atau kalau bisa mengambil istilah, masa iya ada makan siang gratis, masa tidak ada, hanya murni ini hanya menjalin pertemanan lama? Gimana menurut Mas Burhan? Menganggap pertemuan dua tokoh penting ini semacam basa-basi politik saja. Apalagi keduanya memegang partai besar ya. Artinya sangat mungkin ada pembicaraan lain di luar dari hal-hal yang bersifat normatif. Jadi tadi kan saya sebut ya, dalam bahasa Inggris itu ada istilah opponent, itu berbeda dengan enemy. Opponent itu lawan. Itu biasa muncul dalam kontestasi, dalam kompetisi, dalam pertandingan. Jadi setelah selesai pertandingan biasanya saling menjabat, saling mengakui secara sportif. Tapi kalau enemy itu sering diartikan sebagai musuh yang harus atau layak dibinasakan. Nah, paling tidak pertemuan normatif tadi sudah kita dapatkan kilas baliknya, summary-nya dari pernyataan Pak Prabowo atau Bung Surya Paloh. Bahwa keduanya saling menghormati. Tetapi seperti yang tadi saya sebut, kalau misalnya tidak ada yang bisa menang satu putaran, itu artinya kerjasama politik dimungkinkan di putaran kedua, apalagi gitu ya, basis pendukung Pak Prabowo dengan Anies Baswedan itu sama. Jadi ada banyak kemiripan, terutama dari basis konstituen. Nah, ini pula yang menjelaskan mengapa Ganjar sedikit leading. Karena basis Pak Prabowo sebagian sudah pindah ke Anies Baswedan. Nah, kalau misalnya salah satu di antaranya tidak lolos putaran pertama, itu diharapkan dengan kerjasama dan hubungan baik antara elit kedua partai, itu bisa berlanjut di putaran kedua untuk mengalahkan Ganjar. Misalnya seperti itu ya. Atau ada hal lain tadi saya sebut, bukan semata-mata urusan personal kedua tokoh yang sama-sama alumni dari Partai Pohon Beringin, tetapi ada hal lain, yaitu kubu keberlanjutan versus kubu perubahan. Nah, ini kira-kira, tetapi paling tidak lepas dari persoalan koalisi yang belum tentu mempertemukan keduanya,
paling tidak ada kesepakatan yang patut kita apresiasi, yaitu Ya, betul. kedua tokoh menolak penundaan pemilu. Itu satu hal yang positif, menambah bobot ya demokrasi konstitusional yang sebelumnya disampaikan oleh Bu Mega yang berulang kali juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Oke. Ini penting untuk memberi sinyal kepada elit politik yang masih bermain api untuk menunda pemilu. Secara ideologi, apakah memang kedua partai ini ada kemungkinan atau seberapa terbuka kemungkinan kedua partai ini untuk berkoalisi? Apakah tidak bertemunya kedua partai ini karena memang masing-masing partai sama-sama mendukung atau sudah mengusung capres? Betul, Agita. Jadi dari sisi ideologi sebenarnya ada banyak kesamaan. Kedua tokoh ini kan alumni Partai Golkar ya. Jadi udah makan asam garam politik sejak lama. Kemudian juga dari sisi basis pendukung capres baik Pak Prabowo atau Anies Baswedan juga banyak sekali titik temu. Kedua tokoh ini juga punya basis kurang lebih di wilayah Jawa Barat, Banten, kemudian Sumatera, Kalimantan Selatan, NTB. Jadi ada banyak kemiripan. Nah, yang membedakan adalah Nasdem sudah punya jagoan sendiri, Gerindra juga sudah punya jagoan sendiri. Nah, ini yang mungkin kalau misalnya keduanya bertemu kepentingannya di putaran kedua, di mana salah satunya mungkin saja tidak lolos, bisa jadi membangun kesepakatan. Tetapi lagi-lagi seringkali koalisi tidak semata-mata karena kesamaan ideologis, tapi juga karena kesamaan kepentingan. Nah, ini juga yang makin menambah perbedaan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo sekarang bagian dari pemerintahan dan Pak Jokowi berkali-kali memberikan semacam political endorsement kepada Pak Prabowo. Sementara Anies Baswedan suka tidak suka meskipun beliau pernah jadi juru bicara Pak Jokowi di 2014, menjadi salah satu menteri Pak Jokowi, tetapi secara simbolik sekarang direpresentasikan atau dianggap sebagai bagian dari luar kekuasaan. Ya, saya back share ke Mas Budi seperti apa yang disampaikan Mas Burhan tadi. Apabila di antara dua capres ini tidak lolos di putaran pertama, apakah ada kemungkinan nanti akan ada kerjasama dan juga koalisi, Mas Budi? Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Burhan ya itu sangat relevan. Dan kita lihat kompetisi ini atau kompetitor kita sebagai oponen ya, bukan sebagai enemy. Jadi ya terlepas nanti hasil seperti apa, yang kedua, kan itu makanya jadi dan ada dengan ya kubu-kubu yang nanti berkompetisi di ronde selanjutnya. Itu saya rasa terlalu jauh kalau kita bicara. Jadi saya mau mengulangi apa Mas Billy juga sudah tekankan bahwa kalau kita bersama beberapa waktu lalu, tidak lama setelah Sekber KPK kan Partai Nasdem adalah pertama dari Sekber Partai Gerindra dan PKB. Waktu itu juga ketiga partai tersebut juga salah satunya menitik beratkan bahwa ini contoh teladan yang ingin kita bangun untuk kemapanan demokrasi Indonesia ke depan. Bahwa kita bisa berkompetisi, tapi itu tidak perlu dengan penuh gontok-gontokan, tidak tegang-tegangan, belum menghina satu sama lain, tapi benar-benar kita bisa terus bersilaturahmi, kita terus berkomunikasi, kita membangun ide-ide dan gagasan yang solutif, yang konkret bagi segala macam permasalahan yang ada di Indonesia. Saya rasa Indonesia ini terlalu besar untuk satu orang, satu partai memimpin. Ini perlu dukungan, kolaborasi, kerjasama dari banyak pihak. Dan sekali lagi saya tekankan ujungnya adalah persatuan Indonesia ini yang selalu diingatkan oleh Pak Prabowo Subianto selaku komunikasi untuk kita bersama-sama memikirkan satu melangkah ke depan. Oke, Mas Budi, tadi kan disebutkan ya tidak perlu gontok-gontokan, tapi mungkin dalam proyeksi Gerindra sendiri sebenarnya ini satu putaran atau dua putaran, Mas? Dalam proyeksi Gerindra, apakah ini kemungkinan satu putaran atau dua putaran? Ya, tapi kita mengevaluasi perkembangan di lapangan, kami juga banyak melihat data, termasuk juga data-data survei seperti yang banyak disajikan oleh lembaga-lembaga survei juga.
Kan kita lihat kan antara tiga sosok teratas ini saling berdekatan gitu ya. Jadi kemungkinan untuk ada 2 ronde itu untuk sekarang cukup besar. Oke. Kalau Mas Willy sendiri bagaimana? Apakah proyeksinya satu putaran atau 2 putaran, Mas Willy? Ya, kalau melihat data, tentu apa yang dipaparkan oleh Mas Burhan tadi itu menjadi salah satu referensi kita. Tapi kalau ditanya saya sebagai tim, moral saya adalah memenangkan ini secepatnya, mengantarkan capresnya memenangkan pertarungan. Itulah moralitas setiap prajurit yang berperang di medan tempur ya. Jadi walaupun data mengatakan, proyeksi mengatakan itu ada 2 putaran yang tidak ada dominan, tapi setiap moral orang yang bertanding selalu memimpikan kemenangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu Bung Sofyan. Apapun yang menjadi catatan adalah dari pertemuan ini tentu hal yang paling menikmati hasilnya adalah publik secara luas, bagaimana kemudian pembelahan, ekstremitas ya, itu tidak menjadi satu pilihan, bagaimana Pak Surya, Pak Prabowo dan elit-elit politik lainnya saling beranjang sana beranjang sini bersilaturahmi. Ini yang menjadi sebuah suasana yang kondusif. Tentu kita ingin demokrasi kita kondusif, stabilitas nasional kita terjaga. Itu yang sama-sama menjadi komitmen politik kita, Bung Sofyan dan Agatha. Oke, artinya jika nanti pada saat atau mungkin ya kita berandai-andai saja misalnya pada saat 2 putaran mungkin tidak Mas, atau sudah relakah begitu ya masa yang kalah nanti akan memberikan suara kepada masa yang menang. Ini bagaimana kemudian tanggapan dari Mas Willy dan juga mungkin Mas Budi, tapi bisa dijawab usai jeda, kami kembali sesaat lagi.